Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Saya Ari Andayani dari SMKN 1 10 Koto di Atas, dan kanan saya, Riko Chandra dari SMA Negeri 1 Junjung Siri. kiri saya, Adria Sonita dari SMK Negeri 1 Singkara. dan Idriani dari SDN 26 Panjakalan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari. Bagaimana kabarnya Pak Rike hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Ya. Alhamdulillah Pak Riko. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Riko. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Iya Bu. Betul, Pada Bu. coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Riko memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Riko adalah kompetensi apa yang akan Pak Riko kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu Arya, terima kasih. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama bagaimana bisa hadir penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik Pak Riko. Iya. Pertanyaan yang kedua, Iya. kompetensi mana yang ingin Pak Riko kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi begitu Pak? Ya, kalau dilihat dari apanya Bu, kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif gitu Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istilah itu agak berbobot lagi itu Bu. Iya. Kemudian terakhir ya ini Pak Riko ya, Iya, Bu. indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Riko dalam proses coaching kali ini Pak? Eh, saya ingin coaching dan menemukan solusi-solusinya dalam setiap permasalahannya gitu Bu, dan baik dari para coachnya nanti memberikan solusi dari atau mengatasi permasalahannya gitu Bu. Baik Pak Riko, demikian dulu ya Pak Riko ya pra observasi kita kali ini. Silahkan Pak Riko melakukan coaching dengan coachingnya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ya, Pak Riko. atas beri kesempatannya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Riko. Bagaimana nih kabarnya hari ini gitu Bu? Alhamdulillah Pak Riko sehat. Pak Riko gimana? Alhamdulillah juga Bu. Oh ya Bu, pada pertemuan kita kali ini mau menyampaikan tentang apa nih gitu Bu? Ya. Ini Pak Riko, murid-murid saya di kelas minat belajar dalam bahasa Indonesianya kurang sekali Pak. Ya. Terus pengennya Ibu It bagaimana gitu? Ya. Saya ingin murid-murid saya itu antusias, bersemangat dalam belajar, karena bahasa Indonesia ini sangat kita butuhkan dalam pembelajaran pada saat hari ini. Oke Bu, berarti Ibu It pengen anak-anaknya itu bersemangat dan antusias dalam proses pembelajaran itu bahasa Indonesia ya. Ya. Tapi kan bagaimana materinya, apakah cukup banyak dan kira-kira materi tentang apa gitu, seperti apa gitu? Iya, materinya tentang membaca, menulis. Nah, Pak Iko. Ya Bu. Oke. Berarti hari ini kita akan membahas tentang kurangnya semangat
dan antusias peserta didik Ibu di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah, kalau diukur dari tingkat keberhasilannya seperti apa nanti Bu? Ya, Pak Iko. Saya ingin murid-murid saya itu semangat dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dia harus bisa menguasai bahasa Indonesia itu dengan bagus dan bisa menuliskannya dengan menggunakan EYD yang benar. Oh iya Bu, oke Bu. Nah, hari ini kita punya waktu untuk mengobrol sekitar 20 sampai 30 menitan ini ya Bu ya. Kalau diberi skala nih Bu, nah 1 sampai 10 keadaan dari murid di kelas tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira di level berapa gitu Bu? Ya. Kalau saat ini masih kurang Pak Riko, masih Ya. level 3. Oh ya Bu ya, berarti cukup rendah juga ya Bu ya. Nah, kekuatan pengennya nanti sampai di level berapa yang Ibu inginkan nanti gitu Bu? Iya, yang ingin saya inginkan dari level 3 ini meningkat ke level 7 lah Pak Riko. Iya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, peluangnya seperti apa yang akan Ibu buat nanti untuk mengatasinya nanti Bu? Iya. Peluangnya di sini, saya inginnya Pak Riko, karena saya punya tekad Iya. dengan terhadap murid-murid saya yang paham mengenai bahasa Indonesia, Iya, Bu. tapi mereka bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Iya. Kemudian saya juga ingin mempunyai beberapa strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Iya Bu. Nah, oke Bu ya. Berarti dilihat dari peluangnya tadi, nah kira-kira ada enggak dari kekuatan yang akan dimiliki oleh Ibu nantinya gitu Bu? Iya. Apa saja kira-kira? Jadi kekuatan yang bisa saya ambil Pak Riko, saya ingin murid-murid saya itu lebih kreatif dalam pemahaman, dan saya bisa menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan berpusat kepada murid. Ya, betul Bu ya. Nah, kira-kira hambatan apa yang akan dihadapi nantinya gitu? Di sini hambatannya Pak Riko, di anak-anak ini sulit membedakan dalam pembelajaran bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dapat kita di dalam sekolah kita ini kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Iya Bu. Terus adakah solusinya gitu Bu? Ya, itu masalah tersebut. Ya, pembelajaran yang solusinya itu saya ingin pembelajaran yang menyenangkan, seperti menggunakan permainan, kemudian membutuhkan pembelajaran yang sangat melibatkan siswa ini berperan aktif, kemudian memperoleh pengalaman belajar, kemudian dia bisa menyadari bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat dibutuhkan dimanapun dia besok berada. Iya, betul sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana dari Bukit nantinya untuk mengatasi masalah ini tentang kurangnya semangat antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa nih Bu pembelajarannya nantinya gitu Bu? Iya, Iya. Pak Riko, jadi aksi yang akan saya sampaikan, saya ingin Pak Riko Iya Bu. dengan bernyanyi, menghafal setiap lirik nyanyi, kemudian dengan menggunakan kartu, Iya Bu. kemudian dengan menggunakan gambar, digabungkan dengan gambar ini digabungkan menjadi huruf-huruf, dan huruf ini bisa kita gabungkan menggunakan kata dan kalimat. Iya betul sekali ya Bu ya. Nah, dari permasalahan itu Bu, adakah yang kiranya yang akan diprioritaskan gitu Bu? Iya. Iya, Akan diambil terlebih dahulu. yang diambil terlebih dahulu Pak Riko, saya ingin murid-murid saya itu lancar Iya Bu. dalam membaca, tidak tertata-tata, dan bisa menggunakan
tanda baca yang tepat. Nah, bagaimana jangka waktu dan strateginya gitu Bu? Ya. Jangka waktunya saya ingin menggunakan strategi pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang melibatkan anak, kemudian dia terkesan dan membekas dalam pikirannya. Iya. Nah, dilihat dari ukuran keberhasilan dari strategi tersebut, nah kira-kira bagaimana nih Bu? Iya, strateginya ya Pak Riko ya. Iya Bu. Saya ingin murid-murid saya itu bisa membaca Pak Riko, membaca dengan menggabungkan kata-kata menjadi sebuah kalimat, membaca lancar dan tepat lah Pak Riko. Iya betul sekali ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran tersebut pasti ada gangguan. Nah, bagaimana Ibu mengatasi gangguan tersebut gitu? Iya Pak Riko, kalau ada gangguan atau masalah, tentu kita bisa mencari solusi ya Pak Riko, Ya, Bu. misalnya dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi saya ingin di sini Pak Riko menggunakan media yang inovatif, yang bisa menarik dan bisa menyenangkan bagi anak-anak itu dalam pembelajarannya. Biar dia tidak jenuh, apalagi pembelajaran bahasa Indonesia ya Pak Riko Iya ya. betul sekali ya Bu ya. Bahasa Indonesia ini adalah Ya. pelajaran mungkin yang sangat menjenuhkan bagi anak didik kita. Iya. Baik, berarti sudah ada nih Bu klaim-klaim yang akan dikerjakan ke depannya gitu Bu. Iya Pak Riko. Kapan strategi tadi itu akan direalisasikan gitu? Iya, insya Allah strategi ini akan saya realisasikan pada minggu depan Pak Riko. Iya. Nah, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam merealisasikannya gitu? Iya, yang pertama yang terlibat murid, Iya. otomatis ya Pak Riko. Kemudian teman-teman sejawat, teman yang ada, kemudian di sekolah, wali murid, Iya, itu yang akan terlibat pada strategi yang saya ambil ini Pak. Oke Bu ya. Jadi wujud bantuannya ya kira-kira seperti apa yang Ibu inginkan gitu Bu? Iya, saya inginkan di bantuan itu dalam media tadi Pak Riko, menggunakan kartu yang Iya Bu. kartu yang aktif, pembuatan kartu yang anak itu terlibat dalam keseluruhannya, iya Bu, ya? keseluruhannya Pak Riko. Oke. Kemudian kalau wali murid mungkin dengan meluangkan waktunya di rumah membantu anak-anak ini membaca dan saling berkolaborasi lah Ya, antara guru dengan wali murid Pak Riko. Berarti Ibu akan melakukan aksinya kira-kira itu dalam minggu depan mungkin Iya, apa? betul Pak Riko. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi menggunakan kartu gitu nah Bu. Iya, betul Pak Untuk Riko. meningkatkan kreativitas juga semangat siswa kita dalam pembelajarannya Bu. Nah, dengan melibatkan orang tua itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Betul Pak Riko. Iya. Oke, saya tunggu cerita aksi Ibu selanjutnya nih Bu dalam Iya, Pak pertemuan Riko. yang akan datang Bu. Iya. Nah, waktunya mungkin sudah hampir habis juga nih Bu Iya ya. Pak Riko. Maklumlah kalau kegiatan kita masih banyak yang akan kita Iya, kerjakan. kita akan mengajak kembali Iya. Pak Riko. Nah, kira-kira Bu, ini yang terakhir apa saja yang kita dapat pada hari ini Bu? Iya. Alhamdulillah yang bisa kita ambil kesimpulan pada hari ini Pak Riko. Yang Iya, Bu. pertama saya bisa menggunakan permainan card dan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, anak bisa langsung menggunakan media kartu tersebut. Kemudian anak juga bisa membuat bahasanya sendiri dari kartu, juga bisa mengungkapkan pendapatnya, idenya. Yaitu kemudian membutuhkan mereka aktif dan terlibat semuanya. Oke Bu, semoga berjalan dengan baik rencana kita ke depannya. Nah, sampai ketemu lagi Bu pada coaching yang akan datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Riko atas arahannya dan bimbingannya. Iya Bu, jangan bosan-bosan ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari.
Pak Riko, Iya, Bu Ari. tadi Iya. Pak Riko sudah melakukan coaching ya dengan Bu It. Iya, Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, Iya, Bu. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Pak Riko pasca observasi ya. Iya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Yang pertama di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta gitu Bu, dan menanyakan kepada coach saya bisa menggali coach tersebut untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya gitu Bu. Baik Pak Riko, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi, Pak Riko dan Bu It sudah berjalan dengan baik dan Iya, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita. Dan Pak Riko juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu It, Iya. sehingga Bu It bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Riko ya, Ya, Bu. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya gitu Bu. Dan bisa kita memahami lagi tentang proses kita sehingga bisa nanti kita melakukan coachingnya lebih baik lagi. Oke Pak Riko. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.